Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Text Planning PPH pasal 21 atau 26. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Taufik Hidayat NPM 0038, Dwi Wahyu Aryani NPM 0042, dan Syarifah Laitul Husna NPM 0043. PPH pasal 21 atau 26. PPH pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Bila penerima penghasilan tersebut wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, maka akan dikenakan PPH pasal 21. Sedangkan bila penerima penghasilan adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek pajak luar negeri, selain badan usaha tetap atau BUT, akan dikenakan PPH pasal 26. Pemotongan PPH pasal 21. Pemotongan PPH pasal 21 dan atau pasal 26 sesuai peraturan Dirjen Pajak nomor per strip 31-PC-2010 meliputi 1. Pemberi kerja yang terdiri dari A. Orang pribadi dan badan, B. Cabang perwakilan atau untuk dalam hal yang melakukan sebagai atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar A. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dengan suatu subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk namanya sendiri, bukan untuk nama persekutuan. B. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Yang kelima, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga yang dalam bentuk apapun pada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Subjek pemotongan pajak PPH pasal 21 atau 26. Subjek pemotongan pajak PPH pasal 21 atau 26 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan. Penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 atau PPH pasal 26 sesuai peraturan Dirjen Pajak nomor PER strip 31-PC-2021 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai, 2. Penerima uang pesangon atau uang pensiun, yang ketiga bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan memberi jasa, contohnya olahragawan, pengarang, pengawas, atau pengelola proyek. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam,
peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PC/2012 adalah sebagai berikut. A. Penghasilan yang diterima pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. B. Penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. C. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. D. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. E. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Dan masih ada beberapa yang dicantumkan dalam buku manajemen perpajakan. Yang kedua, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk pula penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh A. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. B. Penghasilan pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. Yang ketiga, dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, penghitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 didasarkan pada nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Yang keempat, penghitungan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penerimaan berbentuk natura atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pembelian natura atau kenikmatan yang diberikan. Non-objek PPh pasal 21 yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sesuai Dirjen Pajak Nomor Per-31/PC.2012 adalah 1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan atau benefit in kind, kecuali natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau diberikan oleh WP yang dikenakan PPh final atau dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari bahan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh 2008. 6.
kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Kebijakan atau metode pemotongan PPh pasal 21. 1. PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan atau potong gaji. Metode ini lazimnya disebut metode gross. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar-benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh pasal 21 dipotong oleh perusahaan. 2. PPh pasal 21 ditanggung perusahaan atau ditanggung. Metode ini lazimnya disebut metode net. Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya atau beban PPh pasal 21. Penghitungan PPh pasal 21 tersebut tidak dilakukan dengan gross up. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan brut perusahaan karena tidak dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh pasal 21. 3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan atau ditunjang. Metode ini lazim disebut metode gross up. Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan PPh pasal 21. Dalam hal ini, penghitungan PPh dilakukan dengan cara gross up, di mana besarnya tunjangan pada pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan. Tata cara penghitungan PPh pasal 21. Dasar pengenaan pajak atau DPP. A. Penghasilan kena pajak berlaku bagi 1. Pegawai tetap. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi PTKP. 2. Penerimaan pensiun berkala. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP. 3. Pegawai tidak tetap. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP. 4. Bukan pegawai. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung bulanan. B. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh pasal 21 sesuai pasal 21 ayat 4 Undang-Undang PPh. C. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan lainnya. Pengurangan yang diperbolehkan. 1. Biaya jabatan. Pengurangan ini diperbolehkan tanpa memandang apakah yang bersangkutan memiliki jabatan atau tidak. Hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari pekerjaan atau jabatannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK/2009, besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 6 juta rupiah setahun atau 500.000 rupiah sebulan. 2. Biaya pensiun hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto seorang pensiunan yang berupa uang pensiun yang dibayarkan secara berkala atau bulanan karena dianggap sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 2009, besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang PPH Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diterapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan. 3. Iuran yang terkait dengan gaji, yaitu iuran yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak dalam perhitungan PPh pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenai pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai, termasuk juga pegawai harian lepas dan distributor multilevel marketing atau direct selling maupun kegiatan sejenisnya dengan ketentuan yang berbeda-beda. Rekonsiliasi objek PPh pasal 21. Untuk meyakinkan bahwa atas seluruh objek PPh pasal 21 telah dipotong pajaknya, perlu dilakukan rekonsiliasi antara data laporan keuangan berasal dari akun neraca maupun akun biaya. Jika perhitungan PPh di pasal 21 dilakukan oleh bagian SDM, maka rekonsiliasi juga harus dilakukan untuk data SDM dengan data yang ada di bagian akuntansi atau keuangan. Rekonsiliasi ini sangat berguna dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pembaikan izin seluruh objek PPh pasal 21 telah dipotong PPh-nya. Hal semacam ini akan memudahkan wajib pajak ketika diperiksa oleh petugas pajak nantinya. Taxability dan deductibility objek PPh pasal 21. Strategi memaksimalkan pengurangan maximizing deduction. Prinsip taxability deductibility adalah prinsip yang menjelaskan mengenai pos-pos yang dapat atau tidak dapat dikenai pajak penghasilan, objek pajak dan bukan objek pajak penghasilan, dan pos-pos yang dapat atau tidak dapat dibiayakan. Pengurangan penghasilan bruto yang mekanismenya jika pihak pemberi kerja memberikan imbalan atau penghasilan dapat dibiayakan, sedangkan pihak karyawan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak, dan sebaliknya jika pihak karyawan pemberian imbalan atau penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan, maka di pihak pemberi kerja tidak dapat dibiayakan. Jika kondisi keuangan perusahaan, baik perusahaan penghasilan laba besar, maka salah satu alternatif yang direkomendasikan adalah mengkaji mana yang lebih menguntungkan antara memberikan kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan berupa uang atau dalam natura. Prinsip taxability deductibility mengenai imbalan yang berupa natura atau uang. Di tabel tersebut itu ada jenis imbalan dalam bentuk uang dan imbalan dalam bentuk natura. Jenis imbalan dalam bentuk uang, perlakuan biaya bagi perusahaan atau pemberian kerja itu deductible, dan perlakuan PPh pasal 21 bagi penerimaan itu taxable. Yang kedua, imbalan dalam bentuk natura. Perlakuan biaya bagi perusahaan
pemberi atau pemberi kerja di imbalan dalam bentuk natura itu non-deductible, dan perlakuan PPh pasal 21 bagi penerimaan non-taxable. Penjabaran pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan benefit in kind kepada para pegawai. Di sini akan diilustrasikan dalam tahun 2010 itu mempunyai perusahaan yang namanya itu PT ABX. PT ABX itu menyediakan dokter dan obat-obatan dengan cuma-cuma untuk pemeliharaan kesehatan pegawainya yang sejumlah 1.000 orang. Juga ongkos melahirkan yang jumlah totalnya itu 360 juta rupiah setahun, atau rata-rata biaya untuk pemeliharaan kesehatan setiap pegawai setiap bulannya itu berjumlah 1/12 kali 360 juta rupiah dibagi 1.000 sama dengan 30.000 rupiah, atau sama dengan 1.000 per orang per hari. Upah rata-rata pegawai itu diasumsikan masih sebatas UMR. Penjabaran pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan itu ada 3. Yang pertama itu sebelum take planning. Nah, sebelum take planning berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang Pajak Penghasilan, benefit in kind seperti obat-obatan, biaya berobat ke dokter, dan biaya beli obat sebesar 360 juta rupiah. Itu bukan merupakan objek pajak penghasilan, sehingga tidak dikenai pajak. Dan sebaliknya, dari sudut pandangan perusahaan yang mengeluarkan biaya secara komersial, pengeluaran itu merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Tetapi secara fiskal, menurut pasal 9 ayat 1 huruf E Undang-Undang PPh, merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan non-deductible, sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Untuk konsekuensinya, karena biaya tersebut merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, maka koreksi fiskal yang dilakukan oleh Dirjen Pajak menimbulkan tambahan pajak atau PPh badan tahun 2010 sebesar 25% dikali 360 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Yang kedua itu ada sesudah take planning. Nah, sesudah take planning dengan mengubah pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan seperti dokter, obat, itu menjadi tunjangan kesehatan berupa uang. Maka secara fiskal, menurut pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, tunjangan kesehatan tersebut merupakan penghasilan yang dikenai pajak. Dan di lain pihak, berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf A, biaya tunjangan kesehatan dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan deductible. Untuk solusinya yang dianjurkan, untuk menghindari koreksi fiskal tersebut, perusahaan PT ABX memberikan tunjangan kesehatan yang berupa tunai itu sebagai pengganti.
daripada penyediakan dokter dan memberikan obat dengan cuma-cuma, yang hanya akan menambahkan penghasilan pegawai yang akan dipajaki sebesar Rp360 juta, dan bagi perusahaan jumlah tersebut merupakan biaya yang boleh dikurangkan. Yang ketiga itu pajak penghasilan yang dapat dihemat akibat perusahaan tersebut adalah sebesar 25% dikali Rp360 juta sama dengan 90 juta. Sedangkan dampak pajak PPh pasal 21 bagi pegawai yang bersangkutan akibat penggantian penyediaan dokter dan pemberian obat-obatan dengan tunjangan kesehatan yang merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. Tidak ada beban tambahan pajak karena penghasilan itu UMR masih di bawah penghasilan tidak kena pajak. Terapan tax planning terkait dengan PPh pasal 21. 1. Klausul pajak dalam perjanjian atau kontrak kerja. Secara normatif, Undang-Undang Perpajakan telah mewajibkan perusahaan pemilik proyek atau pemberi kerja melaksanakan pemungutan atau potongan PPh pasal 21 dari pihak ketiga, sedangkan pihak pemberi jasa tidak bersedia dipotong pajaknya dengan alasan pada saat perjanjian atau kontrak kerja disepakati, masalah pajak tidak dibahas sehingga mereka bersimpuh bahwa harga kontrak yang disepakati sudah tidak dipotong pajak lagi. Yang kedua, pajak ditanggung pemberi kerja atau tunjangan pajak secara gross up. Seringkali dalam kontrak kerja ditemukan klausul yang menyatakan bahwa nilai kontrak sudah net, tidak termasuk pajak atau pajak ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. Istilah tersebut sebaiknya digunakan secara berhati-hati, karena akan berdampak pada pemotongan pajak dan pembebanan biaya di PPh badan. Yang ketiga, memberi uang saku secara lump sum atau reimbursement. Masalah prosedur pembayaran uang saku dalam perjalanan dinas pendidikan maupun jenis pengeluaran perusahaan lainnya juga seringkali menimbulkan aspek pajak berbeda. Yang keempat, pemberian tunjangan makan bersama. Dari sisi PPh badan, dengan asumsi jumlah beban yang sama, keduanya tidak menimbulkan pengaruh apapun karena sama-sama bisa dibiayakan, tetapi pemberian tunjangan makan akan mengakibatkan bertambahnya PPh pasal 21. Yang kelima, pemberian tunjangan kesehatan atau fasilitas pengobatan. 1. Bila perusahaan memilih memberikan tunjangan kesehatan, maka perlakuan pajaknya bersifat taxable deductible. Kedua, bila perusahaan menyediakan fasilitas pengobatan, maka perlakuan pajaknya bersifat non-taxable non-deductible. 3. Bila menggunakan metode reimbursement, maka perlakuan pajaknya. Yang keenam, meminimalkan tarif pajak PPh pasal 21. Penerapan tax planning dalam PPh pasal 21 yaitu 1. Pada perusahaan yang PPh badannya tidak dikenai pajak bersifat final. 2. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenakan pajak bersifat final. 3. Untuk perusahaan yang PPh badannya dikenai pajak bersifat final. Alur perencanaan pajak PPh pasal 21. Setiap pengusaha berusaha memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan dengan memaksimalkan nilai perusahaan, memperoleh laba sesuai keinginan. Untuk mengejar laba maksimal, perusahaan melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah menghemat beban pajak melalui perencanaan pajak. Upaya penghematan beban pajak yang dilakukan perusahaan harus tetap memperhatikan peraturan perpajakan atau asas legalitas. Perencanaan pajak dimulai dengan menganalisis dan memastikan metode penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang lebih efisien serta memperhatikan mekanisme taxability deductibility. Strategi perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak. Dalam perhitungan PPh pasal 21 terdapat 3 metode. 1. Net method atau metode net merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung PPh pasal 21 karyawan.
2. Gross method atau metode gross merupakan metode pemotongan pajak di mana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Yang ketiga, gross up method atau metode gross up merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 yang diformulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah PPh pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Selanjutnya ada rumus tunjangan pajak dengan metode gross up dengan Undang-Undang PPh nomor 17 tahun 2000. Lapisan 1 rumusnya PKP dikali 5% dibagi 0,95. Lapisan 2 rumusnya PKP kali 10% dikurangi 1.250 dibagi 0,9. Lapisan 3 rumusnya PKP kali 15% dikurangi 3.750 dibagi 0,85. Lapisan 4 PKP kali 25% dikurangi 13.750 dibagi 0,75. Lapisan 5 PKP kali 35% dikurangi 33.750 dibagi 0,65. Rumus tunjangan pajak dengan metode gross up menurut Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. 1. PKP 0 sampai dengan 50 juta pajak sama dengan 1 dibagi 0,95 dikali PKP kali 5%. 2. PKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Pajak sama dengan 1 dibagi 0,85 dikali PKP kali 15 dikurangi 5 juta. 3. PKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Pajak sama dengan 1 dibagi 0,75 dikali PKP kali 25% dikurangi 30 juta. 4. PKP di atas 500 juta. Pajak sama dengan 1 dibagi 0,70 dikali PKP kali 35% dikurangi 55 juta. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.